Bertemu kembali bersama Ibu dalam materi Bahasa Indonesia kelas 10 untuk SMA dan SMK. Kita masih pada bab yang ketiga, yaitu menyampaikan ide melalui anekdot. Namun kita sudah pada bagian B, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Indikator kita pada materi hari ini, siswa mampu 1. Membandingkan anekdot dengan humor. Kedua, menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot. Yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat dari anekdot. Kegiatan kita yang pertama yaitu membandingkan anekdot dengan humor. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui apa itu anekdot, bukan? Ya, anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik. Apa semua cerita lucu itu anekdot? Jawabannya bukan. Agar mengetahui perbedaan dan persamaan humor dan anekdot, bacalah humor di bawah ini. Surat cinta, tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku. Hatiku anggur lembur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukku, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara dari Durianto. Balasan dari tukang sayur. Membalas kentang suratmu itu, brokoli sudah kubilang. Jangan tiap dating rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh dating malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah situasi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Terus terong aja. Cintaku padamu sudah lama tomat. Terus terong aja. Jangan kangkong aku lagi. Aku mau hidup seledri. Cabe deh dari Sayurati. Perhatikan contoh perbandingan antara anekdot dosen yang menjadi pejabat dengan surat cinta tukang buah kepada tukang sayur berikut ini. Aspek anekdot dosen yang menjadi pejabat, humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, ide cerita, peristiwa nyata. Sedangkan humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur merupakan rekaan.
Isi anekdot dosen yang menjadi pejabat, masalah terkait tokoh publik, atau masalah yang menyangkut orang banyak. Sedangkan humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, masalah kehidupan sehari-hari atau masalah umum saja. Fungsi komunikasi, anekdot dosen yang menjadi pejabat, fungsinya menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Sedangkan humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, fungsinya cuma menghibur. Makna tersirat dari anekdot dosen yang menjadi pejabat menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatan habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan orang lain. Sedangkan makna tersirat dari humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, yaitu tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Nah, di sini akan Ibu simpulkan. Perbedaan antara humor dan anekdot adalah pada fungsinya. Humor hanya berfungsi untuk menghibur, sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat, biasanya berupa kritik. Kegiatan kita yang kedua yaitu menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan, yaitu berupa kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis atau bukan makna sebenarnya. Berikut adalah contoh analisis, kritik atau sindiran dalam anekdot dosen yang menjadi pejabat. Kata, frasa, klausa, atau kalimat, kursi. Makna idiomatisnya adalah jabatan. Takut kursinya diambil orang. Makna idiomatisnya adalah takut jabatannya direbut orang lain. Berarti di sini kritik yang disampaikan di dalam anekdot ditunjukkan pada para pejabat yang tidak mau atau takut dilengsarkan. Kegiatan kita yang ketiga, yaitu menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Dalam anekdot terdapat sindiran yang disampaikan melalui humor. Makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran dan kritikan, tetapi lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh pembuat kritik. Dalam anekdot, dosen yang juga menjadi pejabat, kritik yang disampaikan ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya, atau takut kehilangan jabatannya. Tujuan yang ingin disampaikan penulis bukan hanya itu saja, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan itu sudah habis,
hendaknya para pejabat itu dengan legawa bersedia digantikan oleh orang lain. Kesimpulannya, makna tersirat pada anekdot lebih mengarah pada pesan moral. Demikian materi kita pada pertemuan minggu ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan bertanya di grup WA kelas masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.